Entah apa yang ada di benak Casemiro saat pertama kali memutuskan untuk menerima pinangan Manchester United. Sebab bisa dibilang di Real Madrid, Casemiro ini telah meraih segalanya dan saat tiba pindah ke MU, tak sedikit yang menyebut kalau semuanya karena uang. Meskipun Casemiro sendiri menampik akan hal tersebut, di mana ia berujar kalau ia ingin merasakan tantangan bermain di EPL dan bereuni dengan mantan rekan setimnya di Madrid dulu, yaitu Varane dan Ronaldo. Namun seperti yang kita tahu kalau CR7 pada akhirnya hengkang dan mau tak mau tinggal ia dan Varane sebagai alumnus Madrid yang bermain di Old Trafford. Oleh karena itu, sebagai pemain dengan DNA juara, Erik ten Hag jelas sangat terbantu dengan adanya mereka, khususnya Casemiro. Meskipun sebenarnya Casemiro bukan target utama Ten Hag, namun sepertinya pria Belanda itu tak perlu menyesal kegagalan MU merekrut Frenkie de Jong. Sebab saat ini, mereka sudah punya Casemiro yang punya CV mentereng saat bersama Real Madrid. Yap, awalnya Kees memang agak sedikit canggung dan masih suka salah-salah umpan. Tapi seiring berjalannya waktu, pemain 31 tahun tersebut telah menunjukkan kelasnya. Ia bermain selayaknya pemain yang pernah 5 kali menjuarai Liga Champions. Datang dengan bandrol 70 juta euro di usia 30 tahun. Membuat beberapa fans ketika itu bertanya-tanya, apakah Casemiro masih bisa menampilkan performa terbaiknya seperti yang ditunjukkan di Real Madrid? Dan ternyata jawabannya bisa. Setelah melewati masa-masa adaptasi, kini Casemiro seolah jadi pemain yang tak tergantikan dan perannya begitu vital di lini tengah Manchester United. If they do get back into it, that piece of play, Karius with the save and Botman with the defending could be critical. That's the worry as well. Throw bodies forward, they break and all like that. Murphy on the left wing, away from Maguire and back to Burn. They want handball. They've got a free kick. Newcastle might be for a trip. It might be for handball. Casemiro has a go. Took a deflection. Casemiro. Harus diakui, punya pemain dengan mental juara di dalam tim sedikit banyak membawa keuntungan tersendiri. Pasalnya dengan standar tinggi yang ia bisa mainkan, mau tak mau para pemain lain harus bisa minimal menyamai itu agar tak terjadi ketimpangan. Dan benar saja meskipun kadang masih ada sisa-sisa lawaknya, tapi Manchester United sedikit banyak sudah berubah jadi tim yang lebih ganas, terutama saat Kees bermain. Ingat saat partai melawan Barcelona? Yap, di laga itu Casemiro seolah menunjukkan kalau melawan Barca. Meskipun itu di Camp Nou sekalipun, tidak ada yang perlu ditakuti dan terbukti akhirnya MU bisa menahan mereka untuk kemudian menang di leg kedua. Dengan segala pengalaman yang dimiliki Casemiro, tentu saja jadi pemain yang begitu disegani, khususnya buat para pemain lain. Atas dasar itulah tak heran kalau Ten Hag begitu percaya dengan Kees sebagai orang yang mampu mengontrol ego para pemain di atas lapangan. Bahkan pemain seperti Bruno yang biasanya sering ngoceh bisa nurut dengan omongan Casemiro. Seperti yang terjadi usai final Carabao Cup atau semifinal Piala FA, hingga yang terbaru usai laga melawan Aston Villa kemarin. Tampak Casemiro selalu memberikan wejangan kepada Bruno, kendati statusnya adalah kapten. Kemudian saat Casemiro juga tampak pernah memberikan peringatan kepada Garnacho, jelas itu semua adalah bagian dari tanggung jawab seorang pemain yang diberikan kepercayaan sebagai penyambung lidah pelatih di atas lapangan. Oleh karenanya, Ten Hag sendiri menyebut Casemiro sebagai teladan di Manchester United saat ini. Dia memberikan teladan yang bagus bagi tim ini, jadi sangat senang rasanya bisa bekerja dengan pemain sepertinya. Saya rasa dia sudah menunjukkan betapa pentingnya ia dalam tim kami. Ia memberikan kontribusi yang bagus tidak hanya di atas lapangan, tetapi juga di ruang ganti kami. Ia pemain yang penting, dan semua orang bisa melihat itu. Ucap pria pelontos tersebut dilansir dari situs resmi klub.
Casemiro sudah melewati beragam pertandingan besar di Real Madrid, termasuk 5 partai final Liga Champions, dan semuanya berhasil dimenangkan. Oleh karenanya, ia tak punya rasa jiper saat bermain dalam tekanan. Hal itulah yang sejatinya dibutuhkan MU saat ini, sebab tahu sendiri kan gimana bapuknya mental pemain MU saat sudah memasuki fase krusial. Nah, ambil contoh saat adu penalti di semifinal Piala FA versus Brighton. Di situ Casemiro secara berani mengajukan diri sebagai penendang pertama. Tujuannya jelas, agar membuat mental rekan-rekannya jadi naik, pun saat ia meminta De Gea untuk lebih tengil, dan tak terlalu textbook sehingga mudah untuk dibodohi lawan. Hal-hal kecil yang mungkin dianggap sepele itulah yang justru membuatnya semakin disegani oleh para pemain Manchester United. Yap, segala hal yang dilakukan oleh Casemiro ini sedikit banyak memang sudah mengubah wajah MU jadi tim yang kembali disegani. Dengan adanya Casemiro, lawan tidak akan lagi seenak jidat bisa menginjak-injak harga diri Manchester United. Maklum, sebelum Casemiro masuk, para pemain bertahan MU ini lebih sering jadi bahan guyonan. Dan kini dengan adanya Casemiro plus pemain garang lainnya, macam Lisandro Martinez hingga Anthony, MU kini jadi tim yang minimal lebih disegani. Yap, setelah awalnya masih bermain malu-malu manja di Manchester United, namun kualitasnya sebagai seorang gelandang bertahan mulai kembali kelihatan dan bahkan sudah jadi pemimpin tanpa mahkota di sana. Tak ayal, media seperti Sport Illustrated menyebutnya sebagai pembelian terbaik Manchester United selama beberapa tahun terakhir. Media lain seperti The Football Faithful bahkan menempatkan Casemiro sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik di Liga Inggris saat ini.